Halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal eh nggak tahu ngapain. Kita bakal nyobain atau belajar ya lagi, atau mungkin sharing lagi, atau apapun itu namanya, tentang Vue.js. Jadi apa sih itu Vue.js gitu kan? Jadi Vue.js itu kalau dari ininya ya, dari webnya dia bilang kalau dia itu progressive JavaScript framework. Jadi kalau ada orang yang bilang Vue.js itu library ataupun apapun, itu dibantah oleh si ininya ya, oleh webnya sendiri gitu. Jadi yang punya aja bilang kalau ini itu JavaScript framework gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, sekarang JavaScript framework ini yang kita sebut sebagai Vue.js ada di versi 3. Jadi teman-teman kalau sebelumnya belajar di Vue 2 ataupun belum belajar, is okay. Oke? 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 Jadi di sini ada platinum sponsor, ada gold sponsor dan yang lain-lain. Wah, mantap juga ya. Dia udah di support apa siapa nih? Seperti logo Chrome. Jadi gimana sih cara install Vue? Nah, ini teman-teman tinggal klik aja install di sini. Nah, ini pastikan teman-teman punya yang namanya npm tuh. Nah, ini teman-teman punya ini dulu, Node Package Manager-nya. Nah, biasanya ini akan include dengan Node. Kalau teman-teman install Node.js, itu harusnya include dengan npm-nya gitu ya. Ini pilih aja yang LTS atau yang current, bebas. Nah, terus scroll ke bawah, di sini ada yang namanya ini nih, npm init view at latest. Ini kayak semacam scaffold ataupun yang lainnya nyebutannya ya. Jadi dia bakal ngegeneratin project view buat kita. Jadi bakal pakai Vite ya, setupnya pakai Vite. Vite itu apa ya, nggak usah teman-teman cari sendiri apa tuh Vite. Jadi intinya dia akan mempermudah kita sehingga kita gampang untuk install Vue-nya. Oke, dan juga build setup. Intinya gitu ya. Jadi kita tinggal copy aja di sini, copy lalu paste di sini. Terminalnya, enter dah, tes. Nah, di sini tinggal namain aja projectnya, belajar Vue gitu ya. Ke Vue. Add TypeScript. Nah, teman-teman pakai TypeScript gak? Nah, enggak ya, no. JSX juga no. Ini kita no dulu, ini kita no semua, no. Oke. Nah, udah selesai. Tinggal teman-teman pindah ke projectnya, cd belajar Vue. cd ini change directory ya. Enter lalu npm install. Gini. Oke, nah ini teman-teman tinggal tungguin aja sampai selesai. Oke, sudah selesai, tinggal coba kita buka di VS Code ataupun kode editor kesayangan teman-teman. Tinggal dibuka aja, lalu arahkan ke tadi teman-teman bikinnya di mana gitu ya. Nah, ini playground, saya naruhnya di Vue, lalu ini belajar Vue. Oke, tinggal buka aja, lalu trust ya, percaya nggak nih sama projectnya? Oke, nah di sini ada 3 folder. Yang satu ini emang generate ya, Node module, ini VS Code, emang dari VS Code-nya. Yang penting ini ada 2 folder teman-teman, ada public dan juga ada src. Public ini gak usah diraukan ya, gak ada isinya juga. Biasanya teman-teman kalau misalnya mau naruh aset ataupun yang lainnya yang eksternal yang nanti ketika di build dan di compiled ini akan tetap terus ada, ini taruh di public. Nah, di sini adalah code kita. Ada aset, ada komponen, ada app.vue. Nah, ini yang
disimpannya yang komponen utama kita. Lalu ada main.js. Nah ini untuk sekarang kita nggak usah apa-apain dulu main.js nya. Intinya dia akan nge-create sebuah view, lalu komponennya diimport, lalu ya udah dimount komponen ini, maksudnya view-nya ke dalam komponen app. Nah kalau teman-teman lihat di app.view, maksud saya di index.html, ini ada yang namanya ini ID app. Ya nanti teman-teman nanti si view-nya akan nginjek ke dalam sini ID app ini. Nah ini kalau teman-teman lihat di sini di main.js-nya ini crash atau apa nyebutannya, sharp atau apapun app. Oke. Nah di sini teman-teman kita bisa hapus dulu aja, lalu kita buat yang namanya template. Nah di Vue.js ini setidaknya ada satu komponen template ya. Nah ini nih nama tagnya template, bisa gedein. Nah ini nama komponen nama tagnya template. Jadi apapun yang teman-teman tulis di sini ini akan tampil di web ya. Ini karena app.view ya. Misalnya tab harusnya tampil di web. Nah ini. Sekarang gimana cara jalanin Vue.js-nya? Tinggal teman-teman buka aja terminal, di sini juga boleh di VS Code-nya langsung. Tinggal jalanin npm run dev gitu. Lalu enter. Nah, di sini dia akan jalanin vt-nya. Nah, ini tinggal copy aja, taruh di browser. Nah, sip. Nah, ini akan tampil kayak gini. Harusnya tampil di web. Nah, ini kayak gini. Oke. Mantap ya. Termasuk kalau misalnya taruh tag yang lain, HTML data gitu. Nah, kayak gini. Misalnya taruh di BR gitu ya. Nah ini dia ada style tambahan. Stylenya kita hapus dulu aja yang ini. Jadi kita mulai dari nol banget. Nah kayak gini. Jadi kalau teman-teman udah belajar HTML, apapun tag HTML teman-teman yang teman-teman udah pelajarin bisa ditaruh di sini, diimplementasikan di template ini. Oke ya, maksud sih sampai sini harusnya paham sih. Nah terus di sini di dalam template ini, kalau misalnya teman-teman misalnya di sini ada table gitu ya, table terus tr td, ini kita belajar lagi dari awal. Terus misalnya web celeran.com gitu ya. Nah ini terus saya coba misalnya saya coba border 1 gitu. Nah ini saya coba taruh di atas. Anggap aja ini adalah sebuah header. Kayaknya kurang menarik ya. Makanya coba kita taruh styling. Nah di sini untuk naruh style itu teman-teman bisa ditaruh lagi di bawah langsung di sini. Tagnya yaitu style gitu ya, style style. Nah gini teman-teman, kalau udah belajar CSS, apapun yang teman-teman pelajaran di CSS ini bisa diimplementasi di style ini. Misalnya titik bg green gitu, background color green gitu ya. Misalnya ini las bg green. Ntar ini harusnya ngefek ya ke sini. Ngefeknya tuh di sini. Bentar. Style bg. Oh, salah ya. Nah, ini. Nah, muncul ya webceleran.com. Kayak gini. Masih kurang menarik. Coba kita kasih teksnya. Colornya kita kasih white.
white. Nah, kayak gini. Di sini ada web.celeron.com. Mantap ya. Lalu kemudian kita mau pisahin ini. Nah, ini kita mau pisahin. Kita mau ini itu di dalam satu komponen lagi. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita coba gambarin ya di whiteboard. Misalnya di sini. Bentar. Nah, ini saya coba buat lagi whiteboardnya. Nah, ini kalau misalnya saya punya satu komponen gitu ya. Nih, anggap aja komponennya namanya komponen website ya. Komponen website nih. Ini anggap aja nama komponennya website. Bentar. Ini adalah website. Nah, pasti teman-teman udah pernah belajar di sini tuh di dalam website ada yang namanya header, sidebar ataupun yang lain-lain. Nah, kayak gini. Nah, di sini kita namain dia komponen namanya header komponen. Misalnya ya. Nah, di view juga anggap aja ini adalah app-nya. Terus teman-teman mau pisahin header komponennya ke dalam komponen yang berbeda. Jadi bisa banget di sini tinggal kita buat lagi satu file, terserah namanya apa, misalnya header atau main header .view. Nah, ini ekstensinya .view. Lalu teman-teman lakuin hal yang sama di sini, template gitu ya. Udah. Lalu yang tadi kita coba copy aja atau X ya, teman-teman pindahin, lalu paste di sini. Oke, kita buka di sini nggak muncul harusnya ya. Bang, kok nggak muncul? Oke, kenapa nggak muncul? Karena komponennya masih di sini. Nah, komponennya masih di luar, masih di dalam, nggak aja di dalam list of komponen teman-teman. Nah, tugas teman-teman di sini adalah masukin header komponen ini ke sini. Caranya gimana? Ya tinggal import berarti ya. Misalnya di sini adalah other component. Nah, ini komponen yang lain. Nah, berarti tinggal diimport aja. Importnya di mana nih? Nah, importnya ada satu tag lagi. Namanya script. Oke. Nah, karena kita perlu teman-teman tahu di dalam Vue.js itu ada dua style yang dibolehkan ataupun yang tersedia dari Vue.js. Yang pertama adalah composition, lalu yang kedua option gitu. Nah, sekarang dan selanjutnya saya bakal pakai yang namanya composition API. Supaya lebih sederhana dan lebih gampang makanya, oke? Nah, anggap aja di sini script, lalu di sini ada tambahin teman-teman namanya setup. Ini akan panjang sebetulnya ceritanya, cuman anggap aja teman-teman anggap aja kayak gini ya. Cuman kayak gini, tinggal tambahin setup di sini. Lalu import tuh. Nah, di sini tinggal namain apa, mau namain apa, atau sama juga nggak apa-apa, header gitu. Lalu dari mana dia ngambilnya? From gitu ya, dari titik main header gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba simpan, kita balik ke sini. Nah, loh kok belum ada? Kenapa belum ada? Karena ini itu misalnya baru di kotak file gitu ya. Anggap aja ini ada kotak lagi gitu. Ada satu kotak. Nah, ini ketiban dong. Ya intinya gitu ya. Coba. Nggak bisa ya. Jadi intinya ini belum kita tempelin ke dalam komponennya. Nah, ini. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah
tinggal taruh di sini, main header gitu. Seperti tag HTML yang lainnya. Tinggal simpen lalu kita cek di sini. Nah, muncul ya. Jadi kayak gitu. Gampang banget pastinya. Nah, apakah harus kayak gini? Namanya harus sama? Enggak, teman-teman bisa pakai yang Snackcase, main header gitu. Nah, kayak gini, sama ya, saya refresh juga sama. Atau teman-teman kalau misalnya nanti ada slot tinggal pakai gini. Nah, ini akan sama hasilnya. Sama ya, nggak ada perubahan sama sekali. Oke? Nah, oke, bisa sekarang. Sekarang udah bisa. Coba saya buat lagi nih komponen yang lain misalnya ya. Nama komponennya adalah main_footer.view. Misalnya di sini template juga, udah pasti ya template gitu. Lalu di sini ada P gitu misalnya ya. Kelas text center nggak bisa ya. Misalnya kelas text center, saya coba di sini buat stylenya style dot text center, text allegiance center. Nah gini, misalnya ncopy 2021 cellrent.com. Nah ini adalah footernya. Saya mau masukin KPP ke yang app.view, gampang. Berarti kan kayak gini ya. Saya nambahin lagi nih satu komponen lagi yang lain. Nama komponennya adalah footer ya. Nama komponennya adalah footer komponen. Nah, berarti kan saya tinggal masukin lagi dari sini footer komponen ke sini. Oke. Nah, berarti di sini tinggal import aja main footer from main footer gitu. Atau kalau misalnya mau berubah, misalnya beda namanya kayak footer biasa gitu, biasa. Nah ini boleh aja. Nah, di sini misalnya saya taruh footer biasa. Oke, saya simpan. Saya balik ke sini. Nah ini muncul ya, cellrent.com. Oke. Sip. Nah, ini berarti kita udah bisa nih masukin komponen ke sini. Terus nge-import, ada style, ada template, dan juga ada script. Oke, sip, mantap. Nah, ini akan ada pertanyaan, Bang, ini bisa nggak ya naro script atau style di komponen yang lain? Nah, ini bisa ya, nih style bisa juga, ataupun tadi script juga bisa juga. Misalnya script setup kayak gini bisa juga. Oke, sip. Nah nanti berarti nanti berarti teman-teman tinggal biasakan untuk ingat 3 ini, script, template, style. Kalau nggak perlu style hapus aja, script nggak perlu hapus, tapi template harus ada. Oke. Jadi Vue.js ini kita memasukkan JavaScript ke dalam HTML kita. Oke, sip, mantap. Oke, lanjut lagi. Nah sekarang gimana caranya kita deklarasikan variabel? Karena kan tadi saya bilang kalau ini tuh kita masukin HTML ke dalam JavaScript. Nah, JavaScriptnya mana nih? Nah, ini JavaScriptnya ya. Jadi ini tuh JavaScript ya. Ini ESIC ya. Jadi di sini teman-teman tinggal misalnya let atau cons gak apa-apa. Misalnya let dulu aja. Lalu namanya apa? Misalnya title gitu ya. Kok saya pakai ya mulu ya? Kemudiannya. Oke, gitu misalnya.
tampilan website gitu ya. Kok gitu ya lagi sih? Tampilan website gitu. Nah, terus di sini tinggal misalnya tinggal tampilin aja di sini. Gimana caranya? Pakai gini, pakai kurawal lalu namanya variabelnya apa? Title gitu. Oke, simpen. Lalu kita balik ke sini. Nah, muncul di sini tampilan web. Jadi bisa ya, standar banget, bisa banget. Atau pakai cara lain. Nah, nanti ada cara lain intinya. Ya, intinya begini. Gampang. Bikin variabel lalu cara nampilinnya kayak gini. Nah, oke, karena kita mau simulasi satu hal, jadi di sini ada satu yang namanya view life cycle. Nah, view life cycle tuh gimana? Jadi intinya di sini itu misalnya komponen ini mau dimasukin nih ke sini. Ini kan ada komponen ya, footer komponen. Terus footer komponennya mau kita masukin ke dalam sini nih, ke dalam website gitu. Nah, ini dia ada triggernya, dia nge-trigger sesuatu nih. Ketika misalnya kita masukin ke dalam sini. Nah, ini adalah namanya mounted sampai dia muncul atau masuk ke dalam website dan dia di-render, maka dia disebut sebagai mounted. Sudah terpasang ke dalam website. Nah, jadi kalau teman-teman kita refresh misalnya di sini. Terus muncul nih Node.js-nya atau logo-logo ini semuanya. Nah, berarti dia sudah mounted. Logo Node.js ini udah mounted. Dia udah nempel nih ke komponennya. Ya, jadi di sini ada yang namanya on mounted. Nah, ini. Misalnya ketika dia on mounted, ketika dia masuk komponen ini app.view ini ke dalam sini nih, berarti kita mau coba alert aja saya sudah masuk gitu. Terus saya coba refresh di sini. Nah, muncul ya. Kalau saya refresh, nah nih saya sudah masuk. Oke. Berarti dia sudah masuk ke dalam ini udah masuk ke dalam index.html ya. Nah, ini yang mau saya simulasikan. Jadi ketika masuk sini, saya pengen ganti title-nya jadi misalnya tampilan website telah diganti. Oke, saya coba refresh di sini. Yang terjadi adalah, nah teman-teman saya lihat, dia nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena dia nggak reaktif. Nggak reaktif terhadap perubahan. Ya kalau udah ditempel ya udah nggak ada berubah apa-apa gitu ya. Makanya di sini di view ini ada reaktif gitu. Ada reaktif ya hal-hal yang berbau reaktif ya. Kalau ada berubah ya yang bersangkutan apapun dengan ini berubah juga. Nah, di view kita bisa pakai ref di sini. Ref ini di mana? Ref ini ada di dalam sini. Jadi view bisa di koma aja, koma lalu ref kayak gini. Nah, tinggal isi teman-teman pakai entah itu 0 ataupun ini, tergantung mau diisi apa. Misalnya samain dengan yang ini. Tadi apa namanya? Tampilan website. Oke. Saya coba komen dulu, saya refresh. Nah, muncul ya, sama ya. Oke. Lalu di sini title ini dot value title. Saya simpan, saya balik, saya ganti. Oh, saya lupa nih. Di sini saya ganti dulu. Nah, ini saya balik lagi ke website. Nah, saya refresh. Nah, berubah dia ya. Tampilan websitenya telah diganti. Dia pakai yang ini. Bukan pakai lagi yang ini. Karena dia sudah reaktif. Oke. Lalu muncul pertanyaan, Bang, ini kok di sini pakai value? Kok nampilin ini nggak pakai value? Nah, ini karena view dia akan unwrap. Jadi sebetulnya ini tuh ada di dalam sebuah bungkus ya. Jadi title ini sebetulnya dia membungkus tampilan website ini, maksudnya string tampilan website ini ke dalam sesuatu hal atau nggak aja sebuah bungkus gitu. Nah, ketika kita ngubah value-nya, berarti kita tentukan kita mau ngubah value-nya title.value.
Nah ini kita mengubah ini reaktif ini. Nah di dalam template ini dia udah nggak di dalam bungkus, dia sudah keluar dari bungkus ya, sehingga kita nggak perlu lagi dot value. Nah jadi kalau misalnya kita pakai console log title, saya simpan, saya coba inspect ya, lalu saya coba konsol di sini. Nah beda tampilannya, ref IMPL nih munculnya. Kalau teman-teman buka ada value di sini. Nah inilah dah tampilan website telah diganti. Nah ini adalah value-nya. Jadi kalau teman-teman di dalam script tag itu wajib pakai value kalau mau ngambil value-nya. Nah ini berbeda kalau di dalam tag template, teman-teman bisa nggak pakai ini. Oke, sip, mantap. Lalu kalau misalnya bukan string, yang lain bang, coba jangan string gitu, 0 misalnya. Terus ketika unmounted, kita mau title ini tambah gitu, pakai ini kan muncul ya. Kenapa? Karena dia nggak gini nih. Nah baru muncul. Oke, lalu selanjutnya kalau misalnya kita punya sebuah list gitu, anggap aja kita punya list kayak gini, atau cons gak apa-apa, cons programming itu ref. List ini gini ya, sebuah array gitu, anggap aja namanya array. Ada nomor atau ya nomor gak apa-apa, nomor 1 gitu. Lalu namanya apa? Java script. Lalu usernya 100 gitu. Lalu nomor 2 name Java, usernya 89. Lalu nomor 3 name-nya Go, usernya 86. Mantap. Ini saya coba hapus dulu aja, gak apa-apa. Terus gimana caranya kita nampilin ini list? Oke, coba kita langsung programming gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi kayak gini, dia akan munculin JSON-nya nih kayak gini. Tapi saya maunya taruh ini di table. Ini ada table namanya nomor, name, dan user kolomnya ya. Lalu dia muncul per list di bawah-bawah gitu. Nah berarti kita perlu looping data ini satu-satu. Cara loopingnya gimana bang? Gampang. Kita pakai table misalnya, boleh nggak apa-apa table aja. Lalu tr, td, ini teman-teman belajar ya HTML. Nomornya misalnya saya bikin kolom, namanya apa, lalu td, usernya berapa, atau total user. Lalu tr. Nah di sini letak keseruannya. Cara loopingnya gimana? Bisa nggak pakai for? Bisa. Jadi loopingnya pakai for ya. Pakai v underscore, bukan underscore, dash ya, for. Nah di sini adalah aliasnya. Jadi teman-teman bisa ngisi aja apa aja, literally apa aja, ataupun apapun gitu. In programming. Saya bisa mungkin namanya harus jelas ya, jadi programming gitu misalnya. Jadi ini adalah data ininya yang mau kita looping. Ini adalah komponen atau objek yang mewakili ini, variabel yang mewakili ini setiap loopingnya. Jadi programming ini kalau misalnya yang pertama kali dia akan jadi ini, lalu yang kedua dia akan jadi ini, lalu yang ketiga dia akan jadi ini. Nah tinggal taruh aja di sini. Berarti td misalnya programming titik no. No-nya apa? No-nya berarti yang ini sesuai dengan loopingnya, no 1, no 2, no 3. Coba kita simpan, kita balik ke browser kita. Nah muncul ya no 1, 2, 3. Sip. Sekarang coba yang lainnya. td programming
nama. TD programming user. Saya simpan, saya balik ke browser. Nah, muncul semuanya. Ada nomor, nama, ada total. Oke, sip. Nah, sekarang misalnya kita ada input form nih. Ada input form. Ada div misalnya. Lalu di sini ada input text. Misalnya di sini inputnya placeholder gitu ya. Ada nomor berapa, nomor berapa gitu. Lalu di sini saya BR aja. Lalu ada input yang kedua, ada placeholder juga. Misalnya ada namanya apa, saya BR. Lalu saya ada input lagi. Yang ketiga ada usernya, placeholdernya. Ada user. Ini inputnya number ya. Ini juga inputnya number. Lalu yang ketiga ada button. Misalnya simpan. Nah, seru nih. Misalnya ada form kayak gini. Nah, kayak gini ya formnya. Maaf jelek karena kita basic ya. Saya sebetulnya pengennya pakai Tailwind, cuman biar teman-teman gak bingung gitu. Ini gimana bang, kok tiba-tiba pakai Tailwind gitu? Atau pakai Bootstrap ya nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa implementasi pakai Bootstrap. Kalau teman-teman memang udah bisa pakai Bootstrap atau pakai Tailwind. Oke? Sip, mantap. Nah, kita punya input kayak gini. Bisa nggak bang kita taruh ini itu ditampung ke dalam satu variabel? Bisa. Misal gini, kita punya variabel namanya const no gitu ya, ref. Ini harus ref ya, misalnya 0. Lalu gimana cara nampungnya? Gampang aja nampungnya di v model no gitu. Oke. Saya coba simpen. Saya coba refresh. Saya coba buka view ini ya. Teman-teman install dulu aja nih apa namanya? View DevTool ya. Biar kita bisa ngelihat komponen kita ya. Nah, di sini. Nomornya 0. Sekarang kita coba ganti jadi 2. Muncul ya 2, 9 misalnya 0. Nah, berarti sudah berubah sesuai dengan apa yang kita inputkan. Begitu juga ya dengan yang lainnya. Const misalnya ada name, ref, ini ada const juga, ada usernya berapa gitu. Nah, ini teman-teman tinggal pakai v model name gitu, lalu v model user. Saya coba simpan, saya balik ke browser. Misalnya name-nya saya pengen pakai C-Sharp gitu. Nomornya nomor 4. Lalu totalnya 778. Wah, banyak banget ya. Nah, berarti di sini dia munculnya. Sebentar, kayaknya ada yang salah ya. Saya balik lagi ke sini, usernya mana? Usernya nggak ada nih. Ntar ini nggak muncul di sini ya. Nomor, name, user, vmodel. Coba saya refresh dulu. Ini ref user. Coba kita pakai yang lain ya, user total gitu ya misalnya. User total user total. Saya coba simpen, saya balik lagi ke sini. Dia nggak muncul di sini ya. Kenapa ya? Oke, nggak apa-apa. Seharusnya sama sih ya. Misalnya 100, lalu ininya Celeran, lalu nomornya 6 gitu. Nanti kita akan coba yang lain. Oke, jadi kayak gitu. Bang, bisa nggak nih? Nggak variabel gini. Tapi dia pakai objek gitu. Misalnya satu objek nih. Ini kan ribet ya kalau teman-teman ada 4 misalnya. Nah, teman-teman nambahin lagi satu
variabel. Nah, mendingan kita buatin satu variabel, namanya adalah misalnya data form gitu. Form ref, ada nomor, ada nama, ada user total. Cara makainya gimana? Cara makainya tinggal data form nomor gitu ya. Jadi apapun yang teman-teman input di dalam nomor ini akan masuknya ke sini. Apapun yang teman-teman masukin di sini akan masuknya ke sini. Apapun yang teman-teman masukin di sini akan masuknya ke sini. Jadi data form itu misalnya name, lalu data form titik user total. Oke, jadi yang ini kita boleh hapus aja. Kita coba simpan, kita balik lagi ke browser. Oke. Nah, muncul di sini data form. Kita coba isi nomor 4 gitu. Lalu namanya apa nih? PHP. Penggunanya 76. Nah, muncul ya di sini namanya PHP, nomornya 4, user totalnya 76. Oke, sip. Nah, terus gimana nih? Ada tombol simpen kok nganggur gitu ya. Nggak seru dong. Nah, ini adalah yang bagian serunya. Sekarang kita pengen ketika ini diklik, ketika klik simpan, dia akan memasukkan data yang 3 ini ke dalam ini. Saya yakin teman-teman kalau udah ngerti JavaScript gampang nih. Jadi tinggal, ini kan objek ya, sama-sama objek. Tinggal kita push ke sini. Mekanisme gimana? Mekanismenya ada satu trigger. Apa triggernya? Triggernya adalah ketika ini diklik. Nah, jadi di sini ada suatu hal ketika diklik dia akan melakukan sebuah trigger. Nah, di sini ada button. Kita bisa pakai yang namanya add atau directive atau apapun namanya. Klik. Gini. Ketika ini diklik, dia mau ngapain? Dia akan manggil sebuah function gitu misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa deklarasi function. Function on click gitu misalnya. Nah, ini on click ini tinggal ditaruh aja, di copy namanya, lalu paste di sini. Bang, ini emang harus on click ya namanya? Bebas sebetulnya. Cuman ini biar gampang aja dan biar jelas ini function apa gitu. Misalnya di sini kita taruh action. Ketika ini diklik, kita akan console log. console.log. Apa yang mau kita console log? Yang mau kita console log adalah data form titik value. Ingat ya tadi ya konsepnya. Kalau apapun yang mau kita ambil value-nya dari sebuah ref, kita harus pakai titik value. Saya simpen. Saya coba refresh di sini, saya taruh di konsol. Misalnya di sini nomornya nomor 4, namanya Ibnu. Kok Ibnu, emang ada bahasa pemrograman Ibnu ya? Gak ada ya teman-teman ya. Anda jangan ngarang-ngarang. Misalnya bahasa pemrograman Python. Usernya 85. Saya klik simpan. Oke. Dapat ya? Dapat dong. Nah, inilah ada nama, ada nomor, ada total, user totalnya berapa. Oke, sip, mantap. Nah, terus gimana nih cara nge-push ke sininya? Gampang nge-pushnya, tinggal teman-teman ingat cara JavaScript. Programming titik value, ingat ya, kita pakai value-nya. Lalu kita push. Apa yang kita push? Kita push nomornya berapa, kita ambil dari mana? Nomornya kita ambil dari data form titik value titik nomor. Lalu name-nya ada data form titik value titik name. Nah, ini yang beda. Usernya kita ambil dari data form titik user total. Oke.
Nah, sekarang kita coba buka lagi di sini. Misalnya nomor 4 Python. Lalu totalnya 85. Kita klik simpan. Nah, muncul ya. Tapi di sini 85-nya gak muncul. Kenapa tuh? Karena di sini kita lupa naruh value. Kayak gini. Kita balik lagi, misalnya nomor 4 namanya Python, lalu 85. Kita simpan. Save. Misalnya nomor 5 PHP. Nomornya usernya 76. Saya simpan. Sip. Oke, kita udah berhasil buat hal yang sederhana. Nah, terus gimana nih kalau misalnya kita mau hapus? Berarti sama aja ya harusnya. Nah, gampang. Kita tinggal misalnya kita bikin nih satu button di sini ya. Satu button gitu, misalnya action. Kita bikin satu buton delete. Apakah sudah muncul? Nah, sudah muncul delete-nya ya. Oke. Ini kayaknya kita harus pakai border dah. Border. Bentar, border 1. Border nggak apa-apa, border 1 aja. Kayak gini. Nah, kayak gini ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Oke. Nah, teman-teman udah pasti nebak nih caranya gimana. Jadi ada satu button di sini. Kita mau ngapus row ini. Kalau teman-teman klik yang ini, maka yang kehapus yang ini. Kalau teman-teman menghapus klik yang ini, maka yang kehapus yang nomor 2. Gimana caranya? Caranya ada trigger di sini ketika diklik on delete misalnya. Ini nama functionnya ya. Teman-teman bebas aja. Saya namain on delete. Function on delete. Nah, ini gimana caranya kita tahu dia yang klik yang mana? Misalnya kita klik yang ini. Gimana caranya tahu dia itu ngeklik tombol nomor 3? Menarik. Pertanyaan yang menarik. Gimana caranya tahu? Oke. Gimana kalau kita taruh parameter di sini? Jadi di sini kita menerima satu parameter indeks. Yang lu klik yang indeks keberapa? Indeksnya di sini kita isi. Oke. Loh, di sini kan nggak ada indeks, Bang. Gimana indeksnya? Nah, oke, indeksnya kita taruh di sini. Koma, sebetulnya di sini kita bisa masukin indeks. Jadi nanti di sini tuh ada yang namanya indeks. Nah, ini kita masukin ke sini. Oke. Jadi yang diklik adalah indeks ke berapapun itu. Saya misalnya taruh console log. Anda klik indeks ke indeks. Saya coba buka di browser, saya coba refresh. Saya klik. Nah, Anda klik indeks kedua. Ini indeks kedua ya, jadi 0, 1, 2. Kalau saya klik yang ini, Anda klik indeks ke 0. Saya klik yang ini, Anda klik indeks ke 1. Oke, kita udah dapat indeksnya. Langkah selanjutnya, kita ngapus programming ini berdasarkan indeksnya. Sama kayak JavaScript, programming, titik value. Ya, ini emang JavaScript ya, bukan sama JavaScript. Split indeks 1 gitu. Udah. Kita coba balik lagi ke sini. Saya coba refresh. Saya klik ini. Nah, kapus ya. Nah, kapus. Oke. Sel nomor 1 gini 100. Saya coba simpan. Nah, kapus ya. Ada. Saya klik lagi hapus. Oke. Misalnya JavaScript. Saya coba simpan. Nah, muncul.
Oke, sekarang kita udah bisa simpan, delete. Mantap. Nah, untuk edit teman-teman udah pasti tahu caranya gimana, ataupun untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya gimana kalau ada satu tombol lagi nih? Ya, pasti tombol edit, ini kan CRUD ya pasti. Tombol yang namanya tombol edit. Nah, edit. Jadi edit ini berfungsi seperti ini. Misalnya kita klik yang ini nih. Kita klik tuh yang edit yang nomor 2 nih. Jadi nanti dia akan masuk ke sini. Datanya. Ketika disimpan, dia akan masuk ke sini. Kita akan merubah data yang ini. Menarik. Tapi yang jadi masalah adalah pasti kita bingung. Gimana cara bedain ini edit atau ini create? Seru. Ini menarik. Jadi di sini kita perlu taruh flagging. Jadi di sini adalah index edit -1. Kenapa saya pakai -1? Karena nggak ada index -1. Nah, ini yang akan jadi flaggingnya. Jadi di sini kalau index editnya sama dengan -1, maka saya akan create gini. Oke? Kalau dia enggak, maka gampang aja, kita lakukan update. Gini, yang ke index edit .value, jangan lupa pakai .value. Kita akan rubah datanya. Menarik. Gini. Jadi nomornya kita isi dengan data form, .value, lalu nomor, name-nya, data form, .value, name, lalu usernya kita akan isi dengan data form, value, user total. Oke. Lalu index edit kita akan balikan ke -1. Oke. Jadi nantinya kalau kita klik edit ini akan kita ubah ke -1. Kalau misalnya dia -1, maka dia akan nge-create. Kalau dia ada indeksnya, maka kita akan update. Nah, kapan kita ngelakuin perubahan index.edit? Inilah jawabannya. Ketika dia klik edit on edit sini. Nah, gini. Kita buat satu function lagi yang namanya function on edit index, supaya kita tahu dia ngeklik yang mana. Oke. Nah, di sini data form ini, data form dot value dot apa gini aja. Kita akan copy yang ini, kita akan isi value-nya. Kita akan isi value apa nih? Value-nya dari sini. Dari programming dot value ke index. Gak usah ya, harusnya langsung aja di sini index. Nomornya kita ambil dari programming dot value, index keberapa yang tadi kita klik, nomor. Begitu juga dengan yang lain, programming dot value, indeksnya keberapa, lalu name-nya. Nah, ini yang beda. Nah, ini beda nih. Ente kadang-kadang. Programming, lalu value, indeksnya keberapa yang tadi kita klik, lalu user. Nah, ini refernya kemana teman-teman? Gak usah bingung nih, dari mana bang? Nah, ini ya, dari sini ya. Nah, ini. Jadi kita ulang, dari sini dapatnya. Kenapa pakai value bang? Karena kita mau ubah value-nya. Indeksnya dari mana bang? Nah, indeks ini parameter dari sini. Ketika kita klik, kita ngeklik indeks yang keberapa.
Oke, coba kita jalanin. Apakah ini jalan? Coba kita refresh. Kita klik. Nah, muncul ya. Coba Go-nya kita ganti jadi Go Programming. Kita coba simpan. Nah, terjadilah error. Kenapa error? Karena di sini, kalau teman-teman lihat di atas, di sini, ininya bingung dia. Index edit ini yang mana nih? Nggak ada yang namanya index edit. Karena kalau teman-teman lihat nggak ada, adanya data form index edit. Jadi ini salah. Pakainya gimana bang? Pakainya data form value index edit. Begitu juga dengan yang di sini. Dot index edit. Kita coba simpan. Kita balik lagi ke sini. Kita coba refresh. Kita klik JavaScript. Kita ganti nomornya jadi 99. Kita coba simpan. Nah, berubah ya. Kita coba simpan lagi, berubah. Tapi di sini error. Kenapa dia bilang error? Index edit not defined. Bentar, ini kayaknya ada yang belum berubah. Oke, yang ini ya. Yang ini belum kita ubah. Nah, ini. Oke, coba balik lagi ke sini. Coba kita refresh. Golang mau kita ubah jadi 99. Coba saya simpan. Nah, berubah ya. Terus kalau saya simpan yang ini, kira-kira teman-teman bakal gimana nih? Apakah dia akan ngedit atau bakal update atau akan create? Gue edit sama update sama ya harusnya. Saya kalau diklik, ini harusnya dia akan nambah. Nah, nambah. Kenapa nambah? Karena di sini kita udah ubah lagi tuh indeksnya ke -1. Berarti ketika dia diklik harusnya kita reset seluruh value-nya. Jadi di sini seluruh value-nya kita akan reset. Jadi kayak gini. Kita akan reset semua. Nah, kayak gini. Oke, saya coba simpan. Jadi di sini ketika dia diklik on click ini, on click itu yang ini ya, on simpan ya. Biar nggak bingung teman-teman, kita coba ganti on klik save. Saya copy, saya taruh di sini. Saya coba simpan. Saya balik lagi ke sini, saya coba refresh misalnya. Saya mau ubah Java, edit Java-nya jadi Java EE. Saya coba simpan. Nah, jadi dia reset ya. Kalau misalnya saya nomor 4 misalnya, lalu PHP, lalu 85, saya simpan, ini harusnya nambah. Oke, kita udah berhasil buat view aplikasi kita. Sederhana aja ya, coba kita ulang lagi ya. Di dalam view kita ada 3 tag. Ada script, template, style. 2 ini boleh nggak ada, boleh ada. Tapi template harus ada. Di sini ada, kita diperkenalkan juga dengan yang namanya setup. Ini sebetulnya panjang ya penjelasannya, tapi teman-teman anggap aja adanya setup ya. Dan ini adalah composition API. Nah, ini gimana caranya kalau kita mau pakai reaktif? Jadi di sini pakai ref supaya kita bisa ubah-ubah komponennya. Kita bisa ubah variable value-nya. Kalau udah pakai ref, jangan lupa pakai value supaya kita bisa ngambil value-nya. Atau kita mau ngubah value-nya, harus pakai titik value. Tapi kalau di dalam sebuah template tag, teman-teman nggak perlu pakai value. Cukup langsung aja panggil nama variabelnya apa, nama variabelnya apa. Lalu kalau misalnya mau di looping gimana? Ini ada satu variabel lalu looping. Caranya adalah teman-teman bisa pakai v-for, namanya apa, aliasnya. Yang ini aliasnya, lalu sampingnya adalah index, lalu in. Nah, ini adalah nama variabel array-nya. Selebihnya sama seperti view biasa. Nanti gimana caranya?
kita pakai ada action klik. Nah, ini tinggal pakai add click. Lalu di sini apa yang dipanggil? Misalnya on delete. Oke, gimana caranya kita ngepassing parameter? Nanti tinggal pakai ini aja, kurung. Lalu apa yang mau kita masukin ke sini? Sesuai dengan function ya. Ya, teman-teman pasti tahu lah function. Oke. Nah, ini kalau nggak ada gimana? Nih, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, ini berarti emang nggak ada yang dipassing ke sini. Oke, sepertinya itu ya muncul semua ya. Nah, jadi gimana caranya kalau mau masukin ini apa? Komponen. Nah, tinggal pakai yang ini. Kita import yang ini, lalu masukin ke dalam komponen. Sepertinya itu aja dari saya soal view basic ya, view composition. Sederhana aja. Thank you teman-teman udah ngikutin. Selamat malam.